panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dan berkenanlah Engkau memberkati setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersikusi. Jemaat menyanyi Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Nyatakan jalan-Mu
yang diberkati Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 24 yang mengatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Opra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabannya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasse, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sepa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya,
Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya. Maka perbuatannya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatanku. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Opra, kota Abinezer. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam buat kita seluruhnya. Salam sehat. Bacaan Alkitab malam ini menceritakan tentang keadaan orang Israel yang kacau balau di Kanaan. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah Allah orang Amori. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10 menyatakan, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, akibat sikap tersebut, Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian, bangsa yang kuat dan perkasa. Bangsa Israel harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak dapat menikmati hasil tanah akibat serangan orang Midian. Demikianlah Israel ditindas hingga melarat, dan mereka pun hidup dalam ketakutan sampai harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Penderitaan yang berat tersebut menyadarkan bangsa Israel. Mereka pun berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Tuhan mengutus malaikatnya ke Opra untuk menjumpai Gideon. Tuhan mengasihi Israel yang kembali beriman kepadanya. Gideon yang tidak menyangka dipilih Tuhan, Gideon menolak dengan berbagai alasan. Gideon minta tanda kepada malaikat bahwa Gideon dipilih Tuhan, lalu tanda daging dan roti tidak beragi
yang diletakkan Gideon di atas batu habis dimakan api. Demikian persembahan Gideon diterima Tuhan dan menjadi tanda bahwa Tuhan sungguh memilih dan mengutusnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, takut bisa muncul dari 3 sumber. Pertama, takut terhadap musuh atau rintangan yang lebih besar daripada dirinya. Yang kedua, takut terhadap Tuhan karena dosa yang mereka lakukan. 3, takut karena menganggap diri sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Jemaat yang diberkati Tuhan, bangsa Israel takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam selama 7 tahun. Mereka hidup melarat dan ketakutan. Mereka hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjara yang bisa datang sewaktu-waktu dan berjumlah banyak. Ketakutan dan kesengsaraan itu membuat mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan mengutus nabinya untuk mengingatkan bahwa semua terjadi karena mereka telah berdosa mengkhianati Tuhan Allah. Kita bisa baca di Hakim pasal 6 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Bapak dan Ibu boleh membuka Alkitabnya. Di ayat 7 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah Amori, yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Gideon juga takut. Kekhawatiran yang berlebihan dirasakan Gideon. Gideon sangat takut terhadap Midian. Ia menyembunyikan diri. Ada di pasal 6 ayat 11. Dia menyembunyikan diri terhadap Tuhan karena sadar bahwa bangsanya sedang dihukum Tuhan sebab kejahatan mereka. Kita bisa lihat di ayat 13. Gideon juga takut karena menyadari diri tidak ada apa-apanya. Ada di ayat 15. Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon dan seluruh bangsa saat itu, dan ia peduli. Justru dari ketakutan itulah seseorang dapat dipakai Tuhan.
Kriteria pemeliharaannya bukan didasarkan pada lahiriah, seperti penampilan, kemampuan, kehebatan, intelektual seseorang, tetapi pada kepekaan batiniah atas pergumulan yang sedang dialami. Ketulusan hati dan kesediaan untuk taat kepada Allah. Tuhan tidak mengecilkan sikap Gideon yang merasa kecil. Tuhan tidak menyepelekan dia karena kemudaannya. Tuhan menghargai kejujuran hatinya, dan Tuhan mengabulkan penguatan yang Gideon butuhkan berupa tanda ajaib, agar dia sanggup keluar dari ketakutannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara sedang takutkan dan khawatirkan? Bila dosa menjadi sumbernya, berpalinglah pada Tuhan dan bertobatlah. Tuhan siap mengampuni saudara dan saya. Bila masa depan menjadi pergumulan, Dia adalah penguasa masa depan. Bila rendah diri melanda, Dia justru mau memperlengkapi dan memakai saudara untuk seluruh rencananya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang menurut kita berada di luar kemampuan kita. Dalam situasi seperti ini, kesediaan untuk dipakai Tuhan adalah respon yang terbaik. Percayalah bahwa Ia sanggup memampukan kita menghalau segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan tetap topang kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dimulai dari bulan Juli hingga Oktober 2022, panitia pemilihan majelis sudah berupaya kerja keras sesuai dengan juklak dari majelis sinode. Dan bulan Agustus ini ada pemilihan tahap kedua. Mari Bapak Ibu kita respon pekerjaan Tuhan ini dengan segala kerendahan hati. Minta pertolongan Tuhan, jawaban dari Tuhan, agar siap melayani Tuhan tanpa ada embel-embel. Tuhan sedang merancang kita dalam berpelayanan yang baik dan benar. Kekhawatiran, ketakutan, keterbatasan pengetahuan Alkitabiah, bila kita merendah memohon pertolongan Tuhan, pasti kita dimampukan untuk menjalankan pelayanan di gereja Tuhan. Tidak melihat tua dan muda, tapi siapapun bisa dipakai Tuhan untuk melayani jemaatnya. Mari saudara-saudaraku yang masih muda, memberi diri untuk dibentuk Tuhan sesuai kehendak Tuhan, Sang Pemilik
kehidupan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, alasan-alasan yang sering membuat kita ragu melakukan kehendak Tuhan kurang lebih sama dengan yang dialami atau kondisi Gideon. Gideon dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membebaskan Israel dari orang Midian. Gideon sadar bahwa dia tidak ada apa-apa membandingkan teman-temannya. Tapi Gideon minta pertolongan Tuhan melalui malaikat, sehingga dia menerima pekerjaan itu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan Gideon. Demikian juga yang kita hadapi saat sekarang. Bila kita siap memberi diri untuk dibentuk Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memampukan kita berpelayanan yang baik dan benar. Begitulah yang kita kerjakan saat ini dalam kesiapan diri. Walau mengukur ketidakmampuan kita, tetapi ketika kita merendah diri di hadapan Tuhan dan tidak mengandalkan kemampuan kita, keegoan kita, intelektual yang kita miliki, kita benar-benar menyerahkan diri di hadapan Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini, maka Tuhan campur tangan dalam karya layan kita. Jangan tunggu sampai ada keajaiban baru maju. Maju dan alami keajaiban itu bersama Tuhan. Kita dipanggil dan disertai serta diutus untuk alat mewartakan kebenaran Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk membangun persekutuan yang indah melalui ibadah keluarga, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Seberapa kami yang hadir malam ini mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar bersama.
Ajarilah kami Tuhan untuk belajar merespon kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti Gideon yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian. Di dalamnya kami boleh belajar dari kerendahan hati, ketaatan, mengikuti firman-Mu. Maka kami siap untuk dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang ikut ambil bagian dalam persekutuan malam ini. Tuhan memberkati segala gumul juang kami, pribadi lepas pribadi. Memberkati jemaat-Mu yang bergumul dalam kesehatan kelemahan tubuh karena usia. Memberkati anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan yang sepadan dengan iman kami. Memberkati seluruh program gereja. Memberkati pengurusan sertifikat Pastori 1, Pastori 2, dan PSG. Memberkati semua panitia pemilihan majelis. Memberkati PHM dan keluarga. Memberkati Korsek bersama keluarga. Memberkati pegawai bersama keluarga, memberkati unit misioner, memberkati panitia HUT NKRI dan HUT GPIB. Memberkati pendeta Ian bersama keluarga, memberkati pendeta Epi bersama keluarga. Tuhan Yesus yang baik. Kehadiran kedua pendeta kami ini menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera bagi jemaat GPIB Immanuel. Tuhan memberkati negara tercinta kami ini dari pemimpin tertinggi sampai terendah. Jauhkan kami Bapa dari segala ancaman COVID yang masih ada saat ini. Memberkati anak-anak dalam pendidikan. Tuhan Yesus yang baik. Siapakah kami di hadapan-Mu Bapa? Kami tidak sanggup menerima berkat-Mu. Sebab kami sering mendukakan hati Tuhan. Namun iman kami sebesar sesawi menguatkan kami. Bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Mampu melakukan segala perkara kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami mohon daripada-Mu. Sesungguhnya Tuhan sudah lebih mengenal kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Hidup dan kehidupan ini kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami menyadari Bapa, pelanggaran dan dosa banyak kami lakukan yang sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terimalah doa kami dan permohonan kami ini, serta sempurnakanlah sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikanlah persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan nama-Nya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 83, bait 1 dan 2. Marilah mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita menjadi saksi dan alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 5.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya.